Dari para saudara haji jemaah yang dimuliakan Allah, puji syukur dapat datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu mencurahkan berbagai macam izin Pak Ustaz. Bentar. Ini alhamdulillah kita masih Syukur. menjalankan kewajiban kita soal seluruh kerja sudah kita laksanakan dalam berbagai kegiatan yaitu al-Ahli Subuh yang insyaallah akan membawa itu kita. Maka dari itu untuk mengawali hari ini kita sama-sama dengan surah Al-Fatihah. Ada hasilnya Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'du. Fa inna sanal kalam kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bil khair wa bi thiqati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qidam wa ma'nahu annahu la awwala lahu ta'ala wa didduhu al-hudutsu wa dalilu ala dhalika annahu law kana hadisan lahtaja ila muhditsin wa huwa muhal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam anugerah, nikmat tak terhingga. Nikmat Allah memberikan hidayah, petunjuk kebaikan, nikmat berupa keimanan dan keislaman yang tertanam dalam diri kita. Nikmat kita bisa merasakan keindahan dunia dan seisinya sehingga kita dapat beriman dan berislam. Kita laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Tentunya berbagai macam kenikmatan itu patut kita syukuri dengan amal soleh kebajikan yang kita kerjakan. Di antara amal soleh kebajikan yang kita kerjakan yang menjadi tanda syukur atas nikmat tersebut adalah berkumpul kita, sama-sama kita silaturahim, sama-sama kita mengkaji thalabul ilmi. Dan memang itu menjadi satu kewajiban bagi kita, kewajiban bagi seorang muslim untuk mencari ilmu dari mulai lahir sampai dia meninggal. Apalagi khusus ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariah, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ketuhanan, ilmu tauhid atau ilmu yang berkaitan dengan akhlak dalam rangka penyucian jiwa. Ilmu-ilmu tersebut wajib kita gali, wajib kita pelajari sampai ajal tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qidam. Wajib pada hak Allah Ta'ala al-qidamu, sifat qidam. Setelah kemarin wajib pada hak Allah Ta'ala sifat wajib yang merupakan sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu hanya satu, yaitu sifat wujud, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya tanpa ada yang mengadakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya tidak butuh kepada apapun.
Allah Subhanahu wa taala ada sebelum apapun yang ada. Jadi apa aja yang ada di dunia ini sebelum itu Allah sudah ada, tidak butuh kepada waktu. Allah Subhanahu wa taala ada, wujud Allah Subhanahu wa taala. Lawan daripada wujud adalah apa? Al-adam, tiada. Mustahil Allah itu tiada. Kalau Allah nggak ada, maka ya nggak ada alam ini. Bukti Allah itu ada apa? Ada alam ini. Nggak mungkin adanya suatu benda tanpa ada yang menciptakan. Pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Berarti Allah itu wujud, Allah itu ada. Nah, ini menangkal pernyataan sebagian orang yang mengatakan bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada yang menciptakan seluruh alam ini. Kenapa? Mereka menganggap bahwa semua yang ada di alam ini ada dengan sendirinya. Mustahil itu, mustahil. Coba ini yang real, yang kelihatan aja di depan mata kita, ini masjid, ada dengan sendirinya enggak? Mustahil. Tiba-tiba ujung-ujung bangun tidur langsung ada masjid dengan bangunan yang lengkap. Mustahil. Enggak masuk akal. Enggak masuk akal adanya satu benda tanpa ada yang membuat, tanpa ada yang menciptakan. Pasti adanya suatu benda, pasti adanya satu wujud, itu ada yang menciptakan. Itu ya. Siapa yang menciptakan? Tentunya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah alam ini. Kemudian yang kedua daripada sifat yang wajib bagi Allah taala adalah al-qidamu, terdahulu. Allah al-qidam, terdahulu. Makna daripada qidam apa? Annahu la awwala lahu ta'ala, bahwa tidak ada awal bagi Allah ta'ala. Berbeda dengan manusia, berbeda dengan makhluk selain Allah, pasti ada awalnya. Awalnya ketika mereka dilahirkan. Ketika manusia dilahirkan, ketika makhluk itu dilahirkan, maka itu adalah awal daripada makhluk tersebut. Sedangkan Allah, jangan tanya awal kepada Allah. Kenapa? Allah tidak ada awalnya. Allah bersifat qidam, terdahulu, la awwala lahu, tidak ada awal bagi Allah. Enggak ada permulaan bagi Allah. Enggak ada awalnya karena terdahulu. Jangan tanya Allah itu kapan, Allah itu gimana, jangan. Kenapa? Karena Allah punya sifat qidam, terdahulu. Lawan dari qidam apa? Al-hudutsu. Lawan daripada qidam adalah al-hudus, baru. Selain daripada Allah sifatnya baru. Baru itu apa? Tadinya tidak ada, sekarang ada. Kita ini tadinya nggak ada kita ini. Terus pada tahun sekian kita dilahirkan oleh orang tua kita, oleh ibu kita, maka kita ada. Tadinya nggak ada, sekarang jadi ada. Itu namanya produk baru. Kalau produk yang baru itu tidak ada ceritanya, dia kekal. Produk yang baru diciptakan nggak ada ceritanya, dia kekal. Produk yang dijadikan itu nggak ada ceritanya kekal. Pasti nanti akan mengalami kepunahan, pasti nanti akan mengalami kerusakan. Apa contohnya? Ya kita nih, badan kita tadinya sehat, kuat, makin lama nggak kuat, terus meninggal. Nggak ada keabadian. Untuk barang baru nggak ada keabadian. Lihat semua buatan manusia pasti ada masa waktunya. Apa buatan manusia yang nggak ada masa aktifnya? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Ya kan? Nggak ada. Buatan manusia apa aja gitu? Apa aja? Bangunan kayak apa segala macam. Apalagi namanya kue segala macam, itu pasti ada basicnya, ya kan?
ada expirednya. Itu buatan manusia pasti akan mengalami kerusakan, kepunahan, fana namanya. Lawan daripada idam adalah al-hudus. Al-hudus itu mempunyai sifat yang fana. Sifat apa? Sifat yang rusak, nanti ada masanya. Dunia ini enggak selamanya ada. Dunia ini enggak selamanya ada masanya. Nanti dunia ini akan hancur. Itu ya. Itu satu yang baru tidak akan selamanya. Sedangkan sesuatu yang tidak, yang terdahulu pasti itu akan ada selamanya, selama-lamanya. Wa dalilu ala dalika, mana petunjuk yang mengarah kepada Allah mempunyai sifat qidam, Allah mempunyai sifat terdahulu, mana petunjuknya, dalilnya? Annahu law kana hadithan la tahja ila muhdithin wa huwa muhal. Bahwa jika seandainya Allah itu baru, kalau ini kita berandai-andai yang tidak mungkin. Kalau Allah itu baru, kalau Allah itu baru ada setelah tidak ada, baru ada setelah tidak ada, tadinya nggak ada Allah kemudian ada, maka lahtaja ila muhdithin, Allah butuh kepada yang menciptakan. Kalau Allah ini baru ada, berarti Allah butuh kepada yang menciptakan Allah, yang mewujudkan Allah, benar kan? Ya kan? Kalau Allah ini baru ada, kan pasti ada yang nyiptain. Nggak mungkin ujung-ujung ada, pokoknya nggak masuk akal. Nggak masuk akal apapun itu ujung-ujung ada, ya, kayak simsalabim abrakadabra, nggak ada, Pak. Nggak ada, itu mah dongeng, dongeng, nggak ada. Dalam Islam itu masuk akal, nggak ada. Apapun itu pasti ada yang menciptakan. Nah itu ya. Kalau Allah baru ada, berarti Allah butuh kepada yang menciptakan. Nah yang menciptakan Allah ini butuh kepada yang menciptakan lagi. Betul? Butuh kepada yang menciptakan lagi, butuh kepada yang menciptakan lagi, terus nggak ada habisnya, ya. Kalau Allah baru, maka Allah butuh kepada yang menciptakan, gitu ya. Allah wujudnya baru ada, butuh kepada yang menciptakan. Nah itu mustahil, bisa terus menerus nggak ada habisnya. Dia butuh dia terus, ujungnya siapa? Ujungnya siapa? Yang paling ujung itu yang Maha menciptakan, Al-Khaliq, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir, ya, adalah Allah yang menciptakan, ya Allah. Nggak ada lagi yang menciptakan, yang sebenar-benar menciptakan kecuali Allah. Masa yang diciptakan yang lain, berarti lemah dong, lemah. Yang menciptakan pasti adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa muhalun, mustahil itu Allah ada yang menciptakan, mustahil Allah baru. Wajibu fi haqqi ta'ala al-baqa'u, selanjutnya wajib juga pada hak Allah Ta'ala apa? Sifat baqo. Apa baqo? Kekal, abadi. Wujudnya Allah terdahulu dan kekal abadi. Al-baqo, kekal selama-lamanya, nggak ada rusak, nggak ada hancur bagi Allah, nggak ada. Seluruh alam ini tiada, seluruh alam ini hancur, Allah tidak akan hancur, tidak akan punah, tidak akan binasa, tidak akan ada pada zat Allah itu. Apa makna daripada baqa? Wa ma'nahu annahu ta'ala la akhira lahu. Arti daripada baqo, pengertian daripada baqo, kekal di sini adalah bahwa Allah la akhira lahu. Beda dengan kidam. Kalau kidam la awwala lahu. Kalau kidam itu Allah tidak ada awalnya. Kalau baqo, kekal, Allah tidak ada akhirnya, nggak ada penghujungnya.
wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekal wajhu rabbika Tuhanmu dzul jalali yang mempunyai keagungan wal ikram dan kemuliaan, kekal abadi Allah selama-lamanya. Manusia hancur, alam ini hancur, bumi ini hancur, semua segala macam hancur. Yang nyisa, yang kekal abadi hanyalah Allah. Ada yang abadi. Kalau kita ngamalin sifat bako aja pada satu pada ya kan, 20 kebanyakan ada satu aja kita amalin bahwa Allah punya sifat bako, artinya Allah kekal abadi, tidak ada yang kekal kecuali Allah. Kita nanti akan menghadap Allah, akan kembali kepada Allah, kita nanti akan mati. Maka apa yang kita sombongkan, maka sampai kapan kita bermaksiat, maka sampai kapan kita malas ibadah, maka sampai kapan kita jauh dari Allah, gitu. Iya, kalau kita amalkan satu ini, Allah punya sifat baqo, sifat kekal abadi, maka tidak ada yang kekal, tidak ada yang patut kita sombongkan, tidak ada yang pantas untuk kita banggakan. Kenapa? Semua yang kita sombongkan, kita banggakan, sementara bukan punya kita selama-lamanya. Selama-lamanya bukan punya kita. Itu adalah milik Allah yang maha kekal, kekal abadi, la akhiralah. Allah tidak ada awal, Allah bersifat tidak terdahulu. Allah tidak ada akhir, la akhiralahu. Allah bersifat baqo, kekal abadi, selama-lamanya Allah ada. Wa dalilu ala dzalika, sekarang mana petunjuk yang mengarahkan kepada kita meyakini bahwa Allah mempunyai sifat baqo? Mana dalilnya bahwa Allah punya sifat baqo, sifat kekal? Dalilnya adalah nahu law kana faniyatan lakana hadithan wa huwa muhalun. Kalau Allah rusak, kalau Allah bisa binasa, kalau Allah bisa hancur, kalau Allah bisa mati, lakana hadisan, maka pasti Allah baru. Itu kalau Allah mati berarti Allah barang baru, barang ciptaan, ya, barang buatan, ya. Itu jadi kalau ada Tuhan itu barang buatan selain Allah. Allah itu bersifat baqo, kekal abadi. Kalau laukana faniyatan, lawan daripada baqo fana. Fana itu binasa, hancur. Kalau Allah itu tidak bisa hancur, berarti apa? Berarti Allah barang baru dong, gitu ya. Berarti Allah hasil buatan manusia, gitu ya. Hasil buatan, barang buatan. Wa huwa muhalun, mustahil. Kalau Allah nggak ada, itu siapa yang ngatur semua ini? Yang ngatur rezeki kita, yang ngatur alam ini, peredaran langit, peredaran bumi dan sebagainya, siapa? Enggak. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini sifat nafsi, sifat salbiyah yang kedua. Sifat salbiyah yang pertama adalah kidam, sifat salbiyah yang kedua daripada sifat Allah adalah baqo, kekal. Ini kita amalkan satu aja, Pak. Al-baqa'u lillah, yang namanya kekal abadi hanya milik Allah, bukan manusia, bukan barang, bukan dunia. Ketika semua itu selain Allah hancur, hilang, meninggalkan kita, tidak ada yang harus kita sesali, tidak ada yang harus kita
kita marah-marahi, nggak ada yang harus kita kecewakan, nggak ada Pak. Kita lagi sayang banget sama istri, sayang banget sama anak, sayang banget sama orang tua, meninggal orang tua, meninggal anak, meninggal istri. Kita sayang banget sama harta mobil baru beli, hilang. Kita sayang banget sama rumah baru buat jadi, kebakaran. Ini yang kita perlu sesalin, karena al-baqa'u lillah, itu ya, yang kekal hanya milik Allah. Apa yang harus kita sesali? Orang nggak ada yang kekal. Ya, kita usap-usap terus itu mobil, nanti suatu ketika juga pastinya akan hancur, akan habis itu. Ya, kita rawat terus itu rumah, suatu ketika juga akan hancur-hancur juga. Akan hancur-hancur juga. Ya. Jangan kita hitung apa kiamat atau kiamat, kita nggak tahu kiamat kapan terjadi. Waktunya aja udah ketahuan, waktunya. Ya, waktunya aja udah ketahuan, waktu expirednya. Orang kalau bikin bangunan kan ketahuan. Pak kalau paham bangunan Pak ya. Kalau bangunan itu kan ada prediksinya. Bangunan ini kuatnya sekitar 100 tahun atau 200 tahun. Nggak ada nggak kira-kira insinyur mana yang bisa memastikan bangunan ini selama-lamanya? Nggak ada Pak, nggak ada. Insinyur mana yang memastikan ini saya buat bangunan selama-lamanya? Ada masa waktunya, 100 tahun nih, nanti 200 tahun nih, nanti kudu dihancurin, bangun lagi baru atau gimana. Itu kan ada waktu habisnya, ada expirednya. Itu ya, itu prediksi manusia. Belum lagi yang sudah Allah pastikan. Yang pasti bakal terjadi nanti adalah kiamat, hari akhir. Ya udah semua hancur, itu hancur semua, udah gak ada. Al-baqa'u lillah, yang kekal hanya Allah, yang abadi hanya Allah. Terus ngapa kita nyeselin? Padahal kita tinggal menunggu waktu, ya Pak. Kita tinggal menunggu waktu doang. Kita nunggu waktu badan kita ini nanti dicabut ruhnya, meninggal. Kita tinggal nunggu waktu orang-orang yang kita sayangin nanti akan meninggal. Ya udah, kalau misalkan udah meninggal, udah pergi, ya udah, nggak ada yang patut kita seselin. Jangan apa yang ngeselin Allah. Nyesel itu maksudnya nyesel Allah, ini apa sih Allah tega banget, saya lagi sayangnya ini sama orang, saya lagi sayangnya ini sama anak, lagi sayangnya sama istri, meninggal. Saya udah usahain begini meninggal. Ya apa yang kita seselin? Ya kan, nggak pakai begitu juga, nggak pakai kita sayangin, waktunya meninggal. Itu Pak ya. Kalau kita amal ini sifat bako, pasti kita akan menerima apapun yang sudah digariskan oleh Allah. Radina kismatal jabbari fina, kami ridho, kami ikhlas menerima bagian Allah yang ada pada kami. Ikhlas ridho nerima apapun yang menjadi ketentuan Allah. Plong Pak, hidup plong hidup, jadi nggak stres, nggak apa. Kan yang buat stres itu sebenarnya yang paling utama buat orang stres itu bikin pusing, bikin yang kagak nerimain. Itu Pak, nggak nerimain, dikasih segini nggak nerimain, dikasih segini ngeluh, dikasih segini marah-marah, merasa jatah saya bukan segini nih, mestinya jatah saya adalah 1 juta, kok saya cuma dapat 100.000? Karena yang ada di pandangan dia layak mendapatkan 1 juta. Padahal menurut Allah dia pantas dapat 100.000 itu kegedean. Dikasih 100.000 juga udah sombong. Itu menurut Allah, tapi menurut dia, karena ngikutin apa kemauan dia, stres dia, pusing dia. Itu yang bikin kita pusing seperti itu Pak. Tidak mau menerima kismatal jabbar, tidak mau
menerima bagian yang udah diatur sama Allah. Udah diatur sama Allah, terimain. Karena yang kekal abadi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajibu fi haqqi ta'ala al-mukhalafatul hawadits. Yang terakhir, wajib pada hak Allah Ta'ala adalah al-mukhalafatul hawadits, berbeda dengan makhluk. Allah berbeda dengan makhluk, berbeda dengan ciptaannya. Maksudnya annahu ta'ala laisa mumasilan lil hawadits. Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah tidak sama dengan gunung. Allah tidak sama dengan langit. Allah tidak sama dengan manusia. Allah berbeda dengan makhluk. Kalau Allah sama dengan manusia berarti Allah punya kelemahan. Lemah Pak kalau Allah sama manusia Pak. Kenapa Allah kalau sama manusia Allah lemah? Karena manusia itu lemah. Manusia ada wayangnya nanti mati. Kalau Allah sama dengan manusia berarti Allah bisa mati. Kalau Allah sama dengan gunung, dengan langit, dengan bumi, dunia ini nanti akan hancur kiamat. Kalau Allah sama dengan dunia ini, dengan gunung, dengan langit ini, berarti nanti Allah akan hancur juga. Mustahil Allah mengalami kehancuran. Fala isalahu yadun wala aidun wala udurun wala ghairu dzalik min sifatil hawadits. Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya mata, Allah tidak punya telinga, Allah tidak punya mulut, nggak ada. Allah itu punya mulut, tangan, telinga dan lain sebagainya, sama seperti makhluknya, sama seperti manusia. Lawan daripada Allah berbeda dengan makhluk apa? Al-mumatsalatu lil hawadits. Allah sama dengan makhluknya. Dalilnya petunjuk yang mengarah kepada Allah berbeda dengan makhluk, annahu law kana mumatsilan lil hawadits lakana hadisan wa huwa muhal. Kalau Allah sama dengan makhluknya berarti Allah makhluk juga, berarti Allah itu baru. Tadinya nggak ada, sekarang ada. Kalau Allah sama dengan makhluk, sama dengan selain Allah. Kenapa Allah berbeda dengan makhluknya? Karena Allah mempunyai sifat qidam, terdahulu. Kalau Allah sama dengan makhluknya berarti Allah baru. Berarti Allah makhluk juga itu mustahil Allah itu baru. Wa yajibu fi haqqi ta'ala qiyamu bin nafsi wallahu bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat, semakin memperkuat, mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa ambil hikmah daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya hikmah yang kita ambil daripada kajian kita pada subuh ini adalah kita harus menerima apa yang sudah Allah berikan. Kita ridho terhadap apa yang Allah berikan. Kenapa? Karena semuanya selain Allah tidak ada yang abadi. Tugas kita hanya ridho, terimain, karena itu yang terbaik untuk kita. Semoga bermanfaat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jemaah yang dimuliakan Allah pada kesempatan pagi hari ini, bagaimana dengan sifat-sifat Allah yang mudah-mudahan kita memahami dan mengenal. Ada yang mau nanya? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Oh iya, terus?
makhluknya bisa nggak melihat? Iya. Allah pasti bisa melihat makhluk karena Allah punya sifat sami'un, ya. Allah ya basirun, sifat basirun, maha melihat. Basirun, Allah punya sifat basirun. Basir itu dalam Asmaul Husna juga ada, maha melihat pasti semuanya. Terus makhluknya bisa nggak melihat Allah? Bisa, nanti di akhirat nanti, gitu ya. Kalau sekarang ini ditampakkan nggak ada yang kuat, ya. Nabi aja nggak kuat, gitu ya. Kenapa? Karena Allah itu dilihat dengan keimanan. Melihat Allah itu dengan keimanan. Kalau melihat Allah dengan mata kita ini berarti apa? Allah sama dengan makhluknya, itu ya. Allah sama dengan makhluknya. Kalau kita bisa melihat dengan mata kepala kita, apalagi kita yang banyak dosa. Itu ya. Nabi yang di Bukit Turi Sina aja, Nabi apa tuh? Nabi Musa. Nabi Musa itu aja nggak kuat, ya, ketika berjumpa dengan Allah. Bisa nggak manusia? Bisa nanti di akhirat dengan ketentuan, dengan kehendak izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya orang-orang yang khusus, yang memang sudah dekat dengan Allah. Ya, kalau di dunia ini nanti dipersepsikan ya gitu, terlalu gimana. Kalau Allah itu bentuknya seperti cahaya apa segala macam, nggak ada itu, nggak ada itu ya. Itu cuma hayalan aja itu, ya, gitu. Al-Fatihah. Iya, karena أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النعيمين حمدا يرضي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربنا صغيرا وفي ذكر الله غفرا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدنا علما وارزقنا فهما ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dinas lagi Pak Haji. Dinas. Oh, berarti udah nggak ini lagi. Di rumah aja. Di rumah aja. Capek. Iya, udah istirahat aja. Ya. Astagfirullah.